Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devran Najman Setiawan, NIM saya 24 11 5963. Saya akan mempresentasikan OAK External Memory. Topiknya adalah pendahulu apa itu external memory, macam-macam external memory seperti HDD, RAID, SSD, magnetic tape, optical memory, perbandingan media eksternal memori seperti perbandingan HDD 1 TB dan SSD 1 TB, studi kasus dan aplikasi modern, rekomendasi eksternal memori, perkembangan masa depan, kesimpulan. Baik, untuk eksternal memori ataupun eksternal storage ataupun secondary storage ataupun backing storage adalah satu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. External memory, internal memory. Untuk external memory berada di luar pangkat utama dan dapat dihubungkan melalui kabel atau konektor. Sedangkan internal memory berada di luar perangkat utama dan dapat dihubungkan melalui kabel atau konektor. Untuk external memory menyediakan ruang penyimpanan tambahan untuk data yang lebih besar seperti dokumen, foto, dan video. Kecepatan akses cenderung lebih lambat dibandingkan memori internal karena proses transfer data melalui port atau konektor kapasitasnya bervariasi dan dapat diperluas sesuai kebutuhan pengguna. Untuk internal memory menyimpan data penting untuk menjalankan sistem operasi, aplikasi, dan program secara tepat. Memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, memungkinkan perangkat untuk bekerja dengan responsif. Kapasitas terbatas dan ditentukan saat perangkat dibuat. Yang terakhir, tidak dapat dilepas tanpa membongkar perangkat. Yang terkendala memori portable dapat dimudahkan dipindahkan dan digunakan di perangkat lain. Untuk yang kedua, peran ekstra memori, penyimpanan jangka panjang, ekspansi kapasitas penyimpan, memanjangkan generic memori dan transfer data antar lapisan, backup, arsip dan pemulihan data protection dan disaster recovery. Transfer dan sharing data antar perangkat atau sistem, mendukung kerja algoritma untuk data besar yang tidak muat di RAM. Trade-off antara kecepatan akses dan kapasitas atau biaya, portabilitas dengan fleksibel penggunaan. Selanjutnya, magnetic disk HDD. Plates disinilah data disimpan dalam bentuk bit magnetik 0, 0, dan 1. Setiap plate terdiri dari tracks dan set-top. Tracks, jalur melingkar pada plate yang tempat datanya disimpan. Tracks, sektor bagian kecil dari tracks biasanya berukuran 512 byte atau 4 KB. Spindle motor yang memutar planer dengan kecepatan tinggi, biasanya 5400 sampai 7200 rpm. Semakin tinggi kecepatan putaran, semakin cepat proses baca atau tulis data. Pad dan head atau write head, kepala baca atau tulis, komponen kecil yang berfungsi membaca dan menulis data di permukaan platter. Cara kerja HDD: stack time, waktu head mencapai text data. Kedua, rotation letter, waktu platter memutar sektor ke posisi head. RPM tinggi, ledger rendah. Transfer ke read, kecepatan baca atau tulis data ke sistem dipengaruhi RPM, kepadatan data dan antarmuka, IG, SATA, SSD. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan HDD. Untuk kelebihannya, harganya terjangkau, kapasitas besar, portabilitas luas,
Untuk kekurangannya kecepatannya rendah, sensitif terhadap kerusakan fisik, menimbulkan suara, urut dan berat lebih besar, rentan terhadap fragmentasi. Selanjutnya RAID. Apa itu RAID? RAID adalah singkatan dari Redundant Array of Independent Disks, yaitu teknologi yang menggabungkan beberapa hard disk menjadi satu unit penyimpanan. RAID dibagi menjadi dua, yaitu stripping dan mirroring. Untuk yang stripping, pemecah data stripping yaitu data dipecah menjadi blok-blok kecil dan didistribusikan secara merata ke seluruh hard disk dalam array RAID. Untuk yang mirroring, prinsip kerja mirroring akan melakukan penyalinan data di hard disk lain dengan isi yang sama persis secara real time. Selanjutnya, level write dibagi menjadi, sebenarnya ada banyak, tapi di sini cuma disuruh, bukan banyak sih. Ada berapa ya? 10 ya? Lupa aku. Pokoknya lebih dari ini. Lalu 0, 1, 5, 6 dan 10. Ini 10 ini 1 0 ya. Mana ya maksudnya? Gitulah. Yang 0 berfungsi sebagai penyimpanan dan tidak ada backupan, jadi kurang. Nggak ada backup sebagai kamu bilang. Nah, untuk write 1 diberikan kepada backup. Untuk write 5 sudah bisa membaca dan menulis data secara bersamaan. Untuk write 6 itu bisa membaca dan menulis dan bisa juga membackup data. Untuk write yang 1 0 ini sebenarnya gabungan antara 1 dan 0, kecepatan tinggi sekaligus keamanan data. Jadi kan bisa penyimpanannya ada, terus sudah di backup, berarti udah paket komplit lah di RAID 10 ini. Selanjutnya, keunggulan RAID pada server atau data center. Keunggulan RAID pada server atau data center, yang pertama ada kinerja, platformnya lebih cepat, keandalan atau ketahanan data, reliability, kesediaan tinggi, availability, scalability, efisiensi operasi. Selanjutnya, SSD, Solid State Drive. SSD adalah media penyimpanan data yang menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data secara permanen. Teknologi NAND flash, SSD menggunakan NAND flash sebagai teknologi utama penyimpanan. NAND flash merupakan salah satu bentuk dari EEPROM, Electric RSP Programmable Read Only Memory. Teknologi NAND flash memiliki beberapa fitur seperti ROM dan RAM. Keunggulan SSD, kecepatannya tinggi, tahan guncang dan getaran, hemat daya dan panas rendah, suara hening, silent operation. Ukuran kecil dan ringan. Kelemahan SSD, harganya sangat mahal, nggak mahal sekali, tapi mahal lah. Kapasitas lebih kecil, sulit diperbaiki. Umur tertulis terbatas. Selanjutnya, perbandingan SSD dan HDD. Kecepatan booting sistem operasi pada Windows 10. Untuk HDD 1 TB dengan 7200 RPM kurang lebih sampai 45 sampai 1 menit. Untuk SSD SATA 1 TB itu hanya 12 sampai 18 detik. Itu sangat jauh nih teman-teman. Waktu transfer file besar 20 GB video atau game, HDD 1 TB kurang lebih menggunakan 100 Mbps, kurang lebih 3 sampai 5 menit, 3 sampai 5 menit, 3,5 menit ya, 4 menit kurang lebih 4 menit. SSD SATA 1 TB itu 500 Mbps, jadi kenceng banget ini, enak. 40 detik waktu yang diperlukan kurang lebih. Waktu loading game GTA 5 HDD 1 menit 40 detik, sedangkan SATA 35 detik. Konsumsi daya laptop, SSD rata-rata memakainya 2 sampai 3 watt. HDD rata-rata pemakaiannya 4 sampai 6 watt. Harga pemasaran per Oktober 2025.
Kapasitas 500 GB, HDD dibanderol dengan harga 450.000, sedangkan SATA, SSD SATA maksudnya, 650.000. Ini perbandingannya lumayan nih guys, 200.000, kapasitas 1 TB, HDD 650, SATA-nya 1.100. Jadi ini sangat ini dia juga terabyte. HDD-nya cuma 1 juta lah, SSD SATA-nya 2 juta, SSD-nya setengah itu guys. Mantap. Selanjutnya, oh ini teman saya salah nih berarti. Varian SSD SATA NVMe M2. SSD SATA serial ATA, varian SSD yang menggunakan antarmuka SATA 3 sama seperti HDD modern. Itu sebabnya SSD SATA mudah dipasang di laptop atau di PC yang masih menggunakan konektor SATA. SSD NVMe Non-Volatile Memory Express, varian SSD yang menggunakan jalur PCIe Triple Command Instruction Express, bukan SATA. Protokol NVMe dibuat khusus agar SSD bisa bekerja dengan CPU tanpa bottleneck SATA. SSD M2 form factor atau bentuk fisik. M2 bukan jenis kecepatan melainkan bentuk fisik konektor SSD. SSD M2 bisa menggunakan interface SATA atau NVMe tergantung jenisnya. Ada magnetic tape. Magnetic tape adalah media penyimpanan data yang menggunakan pita plastik panjang berlapis dengan bahan magnetik untuk merekam data. Cara kerja dan karakteristiknya. Magnetic tape bekerja dengan mengubah sinyal listrik menjadi pola magnetik pada pita dan membaca secara berurutan melalui tape drive. Ciri khasnya adalah kapasitas besar, biaya murah, dan kecepatan tinggi, namun memiliki akses lemah, lambat, dan membutuhkan perangkat khusus. Untuk keunggulannya, kapasitas sangat besar, biaya bilangan murah, tahan lama, hemat daya, aman dari serangan virus atau malware, ide untuk backup dan arsip jangka panjang. Kekurangan, akses lambat, dengan perangkat khusus, kurang praktis untuk penggunaan harian, dan terhadap kondisi lingkungan, perawatan tambahan, kecepatan transfer data. Sekarang masuk ke optical memory. Optical memory adalah media penyimpan data berbentuk piring yang dibuat polygon yang dilapisin refleks, misalnya aluminium, disertai dibaca menggunakan cahaya laser. CD, cakram digital. CD padat film cakram adalah optimal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital, umumnya 700 MB. Cocok untuk album musik tunggal atau dalam jumlah kecil. DVD ada sebagian yang untuk menyimpan data termasuk film, kualitas video atau audio lebih baik dari VCD. Itu biasa kalian nonton Ultraman. Nah itulah. Blu-ray adalah sebuah format cakram optik yang digunakan untuk penyimpanan media digital termasuk video dengan kualitas tinggi. Laser, prinsip kerja laser adalah menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data pada media audio CD, DVD, dan Blu-ray. Selanjutnya adalah memori, keunggulan dan kelemahan. Keunggulan, kapasitas penyimpanan yang besar memiliki penyimpanan berbagai jenis data mulai dari foto dan video hingga file penting. Tidak kehilangan data karena magnetis atau kelistrikan sehingga aman dari virus, ringan dan mudah dibawa serta lebih mudah dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Kelemahannya rentan terhadap keausan dan kerusakan fisik sehingga lebih sulit dibaca jika terguras atau patah. Ketergantungan pada media fisik yang dapat menjadi masalah jika media tersebut hilang atau rusak. Aplikasi dalam distribusi data dan atau hiburan. Film dan video DVD dan Blu-ray digunakan untuk menjual atau menyewa film dalam kualitas tinggi. Musik, CD audio menjadi media utama distribusi lagu sebelum era streaming.
game konsol banyak dengan untuk PlayStation, Xbox, dan Nintendo disebutkan dalam bentuk Blu-ray atau disc atau DVD. Berbagai media external memory ada dengan SSD. Kapasitas penyimpanan harddisk biasanya dikisarkan ke 250 GB hingga 20 TB. Maaf, saya minum dulu ya, capek tenggorokan saya. Alhamdulillah. Untuk SSD penyimpanan SSD biasanya berkisar antara 500 GB hingga 1 TB. Kecepatan lebih lambat, SSD lebih cepat, durabilitas kurang tahan, lebih tahan, biaya lebih murah, lebih mahal. Teknologi perumahan memori. Untuk tren utamanya solid drive SSD karena kecepatan dan performa SSD jauh lebih cepat dalam waktu booting, transfer data, dan waktu membuat aplikasi yang dimana aktif. Selanjutnya, studi kasus aplikasi modern. HDD, SSD, laptop PC, shooting, write, SSD ini film di server data. Studi kasus, tab pribadi untuk backup kombinasi keamanan terhadap ancaman cyber ya efektif. Terus skala tanpa batas keamanan aksesibilitas. Selanjutnya perkembangan masa depan. Nah, ini dibagi 3 poin: 3DX point, MRAM, DNA storage. Untuk yang XD point ada teknologi memori non volatil tak hilang ketika listrik mati. Itu sangat bagus itu. Untuk MRAM adalah Magnetoris Random Access Memory. MRAM itu jenis memori non volatile yang menyimpan data menggunakan organik magnetik. Untuk DNA storage adalah teknologi penyimpan data berbasis molekul DNA asam dikribosom. Selanjutnya perkembangan masa depan, cold computing dan edge computing. Cold computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpan dan pengelolaan data dilakukan secara di server jarak jauh. Untuk edge computing memproses data lebih dekat ke sumbernya seperti perangkat IoT, sensor, atau server lokal. Kesimpulannya, memori eksternal berfungsi menyimpan data secara permanen dan melengkapi memori internal dalam rangka sistem komputer. Untuk utama HDD, SSD, RAID, Magnetite, dan optimal bit. Memori eksternal berperan sebagai penyimpan berskala besar, berbackup data, serta akses informasi secara cepat. Teknologi mendukung modern cold storage dan data center. Selanjutnya, ini daftar pustaka. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya kali ini. Saya Devra Setiawan, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.